Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Rahmat Arifin, teman saya Rozab Alvan Fadilah dan Salahuddin Amdullah akan mempresentasikan makalah yang berjudul pengertian dai dan maudhu dan faktor-faktornya. Yang pertama yaitu pengertian dai dan maudhu. Pengertian dai dan maudhu secara bahasa ada dua. Yang pertama dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Yang pertama dari bahasa Arab. Kata dai yang berasal dari bahasa Arab berbentuk mudzakkar atau laki-laki yang artinya mengajak. Sedangkan menurut KBBI, dai adalah orang yang berdakwah. Sedangkan menurut istilah, banyak sekali pendapat-pendapat yang diutarakan tentang dai dan maudhu. Di sini saya akan membahas dai secara istilah. Yang berpendapat adalah Muhammad Sayyid Al-Wakil. Beliau mendefinisikan bahwa dai adalah orang yang menunjukkan kepada manusia akan kebaikan dan mengajak untuk memerangi kezaliman. Dari pengertian di atas, kami mengalah menyimpulkan bahwa pengertian dai adalah seorang pendakwah yang menggemakan ajakan, seruan, panggilan atau undangan, ajaran untuk hidup dengan Al-Quran. Ia juga bermakna muazin karena ia mengajak kepada sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu pengertian maudhu. Secara bahasa, yang pertama bahasa Arab. Maudhu berasal dari bahasa Arab yang berbentuk isim maf'ul atau kata yang menunjukkan objek atau sasaran. Sedangkan menurut terminologi, maudhu adalah jamaah yang sedang menuntut ilmu agama melalui pengajian dakwah dari seorang dai. Maudhu atau sasaran dakwah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu yang menjadi tujuan. Banyak sekali yang berpendapat tentang maudhu. Saya di sini akan mengambil dari Muhammad Al-Fattah Al-Buyuni, mendefinisikan bahwa maudhu itu dibagi menjadi dua, yaitu rumpun muslim atau umat ijabah, orang yang telah menerima dakwah, dan non muslim atau umat dakwah yang sebelum sampai kepada mereka dakwah Islam. Dan pendapat Muhammad Ali Aziz mengemukakan bahwa maudhu adalah orang yang menerima dakwah, dan orang yang menerima dakwah disebut objek dakwah. Dari pengertian di atas dapat kami simpulkan bahwa maudhu adalah orang yang menerima dakwah atau orang yang menjadi sasaran dakwah dari seorang dai. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dai. Di bawah ini adalah faktor-faktor pendorong etos yang harus diperhatikan oleh komunikator atau dai. Yang pertama adalah kesiapan. Seorang dai yang tampil di depan mimbar itu harus memiliki kesiapan dengan matang. Yang kedua adalah keseriusan. Seorang dai yang menyampaikan pesan dengan menunjukkan kesungguhan akan menimbulkan suatu kepercayaan dari maudhu kepadanya. Yang ketiga adalah ketulusan. Seorang dai harus membawa keikhlasan kepada maudhunya bahwa ia berhati tulus dalam niat dan perbuatannya. Yang keempat adalah keramahan. Keramahan dai akan menimbulkan saling simpati khalayak kepadanya. Popularitas dai dalam berdakwah terbentuk juga dari penampilan dai yang menarik. Menurut Panggun Harjana mengatakan keseluruhan penampilan dalam komunikasi dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kesan pertama. Kesan pertama dalam komunikasi diakibatkan oleh pakaian, suara, sapaan kepada pendengar. Kesan pertama menjadi awal hubungan yang baik dan komunikasi lancar. Yang kedua, kedalaman pengetahuan. Pengetahuan yang mendalam dan keahlian dalam berbagai bidang akan membawa efek pada penampilan dan membuat diri seseorang itu diterima di
hadapan orang lain. Yang ketiga adalah keluasan pengetahuan. Sikap dan sifat Nabi Muhammad SAW, sifat yang perlu diteladani adalah kredibilitas dan daya tarik yang ditunjukkan dengan akhlak tersebut. Kredibilitas seseorang ditunjukkan oleh beberapa hal, di antaranya yang pertama adalah tingkat keahlian atau level of expertise. Kompetensi dan keahlian umum menambah nilai pesan dan komunikator. Yang kedua adalah motivasi dan intensi komunikator. Komunikator atau dai mampu memberikan arahan dan nasihat yang membangun untuk komunikan atau matulnya. Yang ketiga adalah daya tarik. Semakin tinggi daya tarik seseorang, semakin dia disukai oleh orang lain. Orang yang disukai audiens atau matulnya akan lebih mudah untuk mengubah sikap seseorang. Tasmara mengatakan bahwa seorang komunikator harus selalu meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya sehingga nilai kredibilitas dirinya akan tetap terjaga. Komunikator yang tetap menjaga kredibilitas serta menambah pengetahuannya, maka peranannya dirinya sebagai pelopor dan perilaku perubahan akan lebih mantap di depan komunitas. Yang materi yang kedua sebenarnya kami sampaikan. Faktor yang mempengaruhi mat'u. Sebagai sasaran dakwah, mat'u terdapat beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor personal. Yang mempengaruhi faktor personal antara lain yaitu kebutuhan biologis, kebutuhan sosiologis, emosi, sikap, kebiasaan, kepercayaan diri, dan kemauan. Kebutuhan biologis seperti contohnya yaitu makan, minum, istirahat, seksual, mat'u adalah sosok manusia yang dikendalikan oleh sadarnya dan motivasi ingin tahu, kompetensi, cinta, harga diri, dan kebutuhan untuk mencari identitas kebutuhan akan nilai. Oleh karena itu, ulama tidak hanya dipengaruhi oleh faktor personal, namun juga dikendalikan oleh faktor lingkungan juga. Lingkungan tempat mereka berada. Ada ruang dan kemampuan diri untuk mengendalikan dan memprediksi perilakunya. Kebutuhan itu menjadi bagian penting dalam dasar kebutuhan, maksudnya dalam pemenuhan kebutuhan tersebut penting dalam dasar kebutuhan manusia. Oleh karena itu, egoisme menjadi perhatian manusia, termasuk mat'u, maksudnya dai kepada mat'u dalam proses dakwah. Islam mat'u diupayakan tidak terganggu kebutuhannya biologisnya, karena akan menentukan pada penerimaan atau penolakan dakwah Islam. Salah satu akibat terganggunya kebutuhan biologis mengakibatkan kurangnya konsentrasi dai, seperti kurang fokus dalam penerimaan dakwah itu oleh dai. Bahkan bila ia kurang, seperti contohnya ketika ia kurang tidur, maka akan mudah tersinggung atau salah paham dengan pesan yang disampaikan. Mat'u juga menyenangi dai yang memberi rasa nyaman dan akan memberikan rasa pemahaman kepada kebutuhan dasar tersebut akan mempengaruhi penerimaan pada pesan yang disampaikan oleh dai. Faktor-faktor